Perkenalkan, nama saya Muhammad Imami. Di sini saya ingin mempresentasikan cara atau mensimulasikan cara mengajar bahasa Indonesia kelas 5 semester 1 dengan metode integrated learning. Baik, di sini saya ingin langsung mengilustrasikan atau memperagakan cara mengajar bahasa Indonesia kelas 5 dengan metode integrated learning. Assalamualaikum anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita lebih baik kita berdoa menurut ajarannya masing-masing. Baik, berdoa selesai. Baik, kita sebelum memulai pelajaran lebih baik kita bermain dulu nih sebelum kita memulai pelajaran hari ini. Apa anak-anak udah tahu? Apakah anak-anak ada yang tahu tepuk semangat belajar? Baik, ikuti Bapak, yaitu semangat. Semangat. Bagus. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita harus semangat dulu dong. Kita semangat belajar gitu. Kita jangan lemes gitu. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu anak-anak, kita akan belajar materi Bahasa Indonesia bab 3 yang berjudul ekspresi diri melalui hobi, dan kita juga belajar nih imbuhan kata dari me, lah, dan kan. Baik, tujuan pembelajaran dari bab ini kita mengajarkan kalian untuk menjadi siswa yang kreatif, terus juga berkomitmen dalam mengembangkan bakat, dan juga percaya diri serta tulus dalam menghargai karya orang lain. Dan di sini tujuan pembelajaran ini juga melalui kegiatan yang ada, kalian akan juga bisa mendalami kisah sebuah prestasi yang lewat yang melewati hobi dari hobi kalian. Nah, pertama-tama Bapak ingin bertanya nih, apakah kalian memiliki hobi? Nah, Bapak coba akan tunjuk nih. Coba si Iqbal coba maju ke sini. Baik, Iqbal, apakah kamu ada memiliki hobi? Berarti hobi kamu main badminton. Kenapa kamu memilih hobi badminton? Berarti mengikuti hobi ayah ya. Oh iya, baik, bagus tuh, hobi badminton. Bapak juga suka main badminton juga. Baik, kita akan langsung saja mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Baik anak-anak, coba kalian buka untuk halaman pertama, yaitu ada coba tebak hobiku yang akan ditampilkan di layar kali ini. Nah, apakah kalian sebelumnya sudah tahu hobi itu apa? Kalau masih ada yang belum tahu, baik, hobi itu adalah yaitu kegiatan yang kita gemari atau yang kita sukai, suatu hal yang kita sering lakukan dan itu membuat diri kita selalu senang melakukannya. Dan setiap orang itu juga memiliki hobinya masing-masing. Contoh antara Iqbal dan Dimas itu pasti berbeda. Kayak contohnya Iqbal tadi dia lebih suka hobinya itu bermain olahraga badminton karena menurut dia olahraga badminton itu asik dan menyenangkan gitu. Jadi hobi itu tidak semua orang sama, dan ada juga yang mungkin sama gitu atau sama memiliki kesamaan dalam suatu kesukaan gitu. Nah, kalian harus tahu apa itu hobi gitu. Baik, selanjutnya yaitu halaman kedua, yaitu coba anak-anak buka. Di situ ada ekspresi diri melalui hobi yang akan saya tampilkan di layar berikut. Nah, di sana ada si Jeffrey yang bercerita dia melakukan hobinya. Nah, di sana ada teks cerita. Coba
untuk anak-anak coba baca dan simak bacaan tersebut, karena Bapak ingin ada melakukan pertanyaan nih dari cerita tersebut. Jadi kalian baca gitu dan simak baik-baik. Selanjutnya, dari cerita Jeffrey tadi, Bapak ingin memberikan dua pertanyaan nih kepada kalian. Baik, coba jawab untuk Randy. Nah, pertanyaan dari Bapak itu, bagaimana Jeffrey menghabiskan waktu luangnya? Baik, Randy silakan dijawab. Oke, pinter. Jadi Jeffrey menghabiskan waktu luangnya untuk membuat karya dari kardus bekas. Ya betul, Peter untuk Randy, karena Randy menyimak nih dari dua cerita tadi. Nah, terus pertanyaan selanjutnya yaitu, silahkan untuk si Reva, coba kamu Reva jawab pertanyaan kedua dari Papa, yaitu apa aja nih alat yang digunakan Jeffrey untuk membuat karya dari kardus bekas. Oke, pinter. Jadi si Jeffrey membuat mainan dari kardus kertas itu, karya dari kardus kertas itu, bahannya yang pertama yang pasti adalah kardus bekas. Terus yang kedua itu bisa pensil, gunting, dan juga lem. Ya betul. Berarti itu yang digunakan Jeffrey untuk membuat karya mainan dari kardus bekas. Nah, untuk materi selanjutnya coba kalian buka nih untuk materi kosakata baru. Nah, dan saya akan tampilkan di layar berikut. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan belajar nih materi mengenai kosakata baru. Nah, kosakata baru itu ada beberapa contoh, yaitu seperti kayak gagap. Nah, gagap itu apa? Yaitu gangguan berbicara. Ada juga yaitu jiplak. Nah, jiplak itu adalah meniru. Yang ketiga yaitu ada model. Model itu adalah pola atau contoh, bisa juga itu disebut model. Terus bisa juga kita mengambil contoh dari rumah kita, misalnya kayak garasi, yaitu garasi itu adalah bagian rumah untuk menyimpan mobil. Dan bisa juga tutorial. Nah, tutorial itu adalah informasi praktis untuk melakukan suatu kegiatan, baik kegiatan memasak, melakukan kegiatan menari, dan lain-lain. Nah, di sini juga kita akan belajar nih materi bahasa kali ini, yaitu mengenai kosakata imbuhan me. Nah, kosakata imbuhan itu contohnya adalah dengan kosakata imbuhan melakukan suatu pekerjaan. Nah, apa tuh contohnya untuk imbuhan me untuk suatu melakukan pekerjaan, yaitu misalnya kayak menulis. Nah, menulis itu kan suatu suruhan atau suatu pekerjaan, disuruh kita untuk menulis. Terus ada juga menyapu. Nah, itu pasti kata imbuhan suatu pekerjaan itu menyapu, karena itu kayak semisal kalian disuruh ibu kalian untuk menyapu. Nah, itu suatu pekerjaan. Terus bisa juga melukis, membaca, menggambar, dan juga memasak, itu adalah suatu kata imbuhan dari suatu kata pekerjaan. Nah, di sini ada juga contoh imbuhan yang pekerjaan cuman menggunakan alat nih. Contohnya yang menggunakan alat itu adalah menggunting. Kita kan gunting harus menggunakan alat, nggak mungkin kan kita menggunting menggunakan tangan gitu, nggak mungkin. Nah, terus kita juga contohnya bisa juga mencangkul, terus juga bisa menyetrika. Nah, itu suatu imbuhan pekerjaan dengan menggunakan alat. Nah,
Nah, untuk materi selanjutnya tadi kan kita belajar dengan kata imbuhan dengan akhirnya me. Nah, di sini kita selanjutnya akan belajar materi dengan imbuhan kata dengan akhiran kan. Nah, contoh imbuhan kata dengan akhiran kan itu ada beberapa. Contohnya itu ya, misalnya kita contohkan, misalnya kita suruh teman kita kayak ambilkan. Nah, itu misalnya ambilkan pulpen. Nah, itu suatu contoh dengan kata imbuhan kan. Terus juga kita bisa menyuruh kata imbuhan kan itu kayak misalnya letakkan, terus dengarkan, dan pindahkan. Nah, itu imbuhan kan itu yaitu dengan kata akhiran suatu kalimat itu dengan kata kan. Terus ada juga nih imbuhan dengan kata akhirannya itu adalah lah. Nah, contoh imbuhan dengan kata lah itu misalnya contohnya kayak ambillah, pergilah, dan gambarlah. Nah, karena di akhir kalimatnya itu pasti ada kata lah atau pindahkanlah. Nah, itu contoh imbuhan dengan kata lah. Nah, di sini untuk halaman berikutnya coba anak-anak buka. Di sini ada dua gambar nih yang saya akan tampilkan di layar seperti berikut. Nah, di situ ada gambar di atas. Nah, coba anak-anak nanti jawab dengan imbuhannya itu me, lah, dan kan. Nah, di sini ada cerita Nina nih yang Bapak ingin bacakan. Cuman kalian nanti sesuaikan nih. Yang pertama yaitu pertama-tama Nina menyiapkan alat-alat lukisnya. Kertas lukis, kuas cat air, segelas air, dan pelet. Nah, lalu Nina nuang. Nah, di sini kan ada tuh tanda kurung. Nah, kalian jawab nih apakah imbuhannya itu me, lah, dan kan. Nah, kalian sambung katanya itu. Di sana kan nuang doang. Nah, jadinya kalian tambahin mana yang pas gitu dari kata imbuhan me, lah, dan kan. Terus sambung, saya lanjutkan untuk ceritanya. Beberapa warna cat ke dalam pelet Nina. Nah, di sini ada nambah. Terus itu ada dua tuh di belakang dan di depan. Kalian harus jawab juga. Sedikit cair dan siap digunakan. Nina juga buat. Nah, di situ ada juga tuh. Buat satu warna baru. Lalu Nina campur warna biru dan merah untuk menghasilkan warna ungu. Setelah persiapan warna selesai, Nina siap lukis. Nah, situ juga dijawab tuh pada permukaan kertas kuas. Nah, di sana ada beberapa tanda kurung yang itu kalimatnya itu belum lengkap. Nah, kalian tambahkan dengan kata imbuhan me, lah, dan kan. Nah, kalian sesuaikan tuh di sana. Baik, gambar yang kedua yaitu ada gambar cara tutorial atau petunjuk cara untuk membuat nasi goreng. Nah, di sana kan ada 6 cara petunjuk dengan kata, ada jawab soal dengan kata imbuhan. Nah, di sana kalian jawab dengan kata imbuhan lah atau kan yang sesuai dengan kata-kata yang di dalam kurung. Contohnya yang step pertama yaitu siap. Nah, di situ kan ada kata siap. Terus selanjutnya itu kalian tambahkan imbuhan. Nah, misalnya yang step pertama yaitu siap bahan-bahan yang diperlukan. Nah, yang kedua yaitu tuang minyak ke dalam penggorengan. Nah, kalian sambung kata-kata yang dalam tanda kurung itu. Terus yang ketiga yaitu masuk bawang dan cabai, irisan, terus irisan saat, terus masukkan saat minyak sudah panas gitu. Terus yang step keempat yaitu tunggu. Nah, kalian sambung tuh, misal tunggu sampai bawang
layu lalu masukkan telur. Nah, terus yang kelimanya itu adalah tambah nasi, kecap, dan sedikit garam, dan taburkan juga bawang goreng. Terus yang keenam yaitu ada tata. Nah, di sana kalian tambahin juga tuh tata nasi goreng di atas piring dengan tambahan kerupuk gitu. Terus potongan atau potongan tomat, atau juga bisa ditambahkan dengan tambahan bawang goreng juga. Nah, untuk mengerjakannya itu kalian kerjakan sama yang soal di atas tadi, yang tugas yang gambar pertama yaitu Nina, yang kedua yaitu petunjuk cara membuat nasi goreng. Nah, kalian tulis di buku, nanti dikumpulkan ke Bapak. Baik, apakah kalian sudah selesai mengerjakannya? Oke, bagus. Kalian sudah selesai mengerjakannya. Nanti besok Bapak kumpulkan tugasnya dan bukunya juga. Nanti kita nilai untuk tugas kalian. Nah, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak ingin nanya nih ke kalian-kalian, hobi kalian itu apa sih sebenarnya gitu, yang mungkin Bapak tidak tahu selain Iqbal tadi yang hobinya badminton. Terus Bapak ingin nanya nih kepada si Salman. Oke, Salman, kamu hobinya apa? Kamu hobinya menggambar ya? Oh iya, kenapa suka menggambar? Karena suka gitu, diajarkan orang tua. Oke, baik, bagus. Terus Bapak ingin nanya kepada Andi nih. Andi hobinya apa nih? Hobinya keren juga ya. Hobi kamu suka balap sepeda gitu. Cuman harus hati-hati ya, balap sepeda harus jangan ngebut nanti jatuh gitu. Cuman keren gitu, Bapak dari kecil juga suka gitu. Nah, sebelum kita menutup pelajaran ini, Bapak ingin nanya juga nih, perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran itu bagaimana? Apakah perasaan kalian senang atau tidak gitu? Terima kasih kalau kalian bilang pembelajarannya kali ini senang. Walaupun pasti ada yang tidak suka karena diberikan soal gitu, pertanyaan yang nggak apa-apa. Cuman lain kali Bapak ingin lebih baik lah memberikan pengajaran kepada kalian, atau memberikan cara mengajar yang baik gitu. Jadinya Bapak ingin tanya kepada kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan perasaan kalian gitu. Nah, terus sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Nah, anak-anak sekarang boleh pulang, dan jangan lupa langsung pulang saja gitu. Nanti kita sambung pelajaran kita di lain waktu dengan mata pelajaran yang sama. Baik, saya Bapak ucapkan salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.